Assalamualaikum. Terima kasih. Kita ini adalah penjelasan dari Prof kita yang sudah luar biasa. Prof Romli Antasasmita menanggapi bagaimana penegakan hukum khususnya di pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita langsung lihat videonya ya. Mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, gimana? Tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat. Bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Betul. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik Iya. ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjara kalian. Oke. Silakan Pak Ahok, kita dukung. Terima kasih Pak Ahok. Ini informasi yang luar biasa. Kita tunggu waktunya. Dibongkarlah, walaupun penuh resiko. Saya tahu bagaimana integritas Pak Ahok ini. Demi kebaikan memang penuh resiko. Entah itu penjara, mati, tidak peduli. Oke. Pak. Lagi diurus itu semua. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan Nah, itu ada di belakang satu tuh. membela kepentingan. Ya, selaku presiden yang kita tahu dalam sejarah kita kepresidenan selalu setiap ganti presiden selalu katakan tidak terhadap korupsi, berantas korupsi. Itu yang kita tahu selama ini. Iya. Kedengaran, Bang? Kedengaran. Nah, saya juga perhatikan itu karena sejak tahun 99 sampai sekarang yang saya perhatikan bahwa memang semangat ada Iya. dari semua pimpinan negara ini, tapi pelaksanaan yang sama sekali tertunda-tunda. Bahasa saya tertunda-tunda. Iya. Atau sengaja ditunda-tunda, tidak tahu saya, tapi kenyataannya tidak sebagaimana yang kita harapkan ketika membuat Undang-Undang 3199. Ya, maksud saya adalah bahwa tujuan kita memerangi korupsi sejak 99 adalah untuk menghapuskan oligarki ketika berkecamuk zaman Soeharto. Iya. Dengan semangat reformasi, ya, kita menganggap bahwa undang-undang tindak pidana korupsi yang kita buat setiap hari dengan almarhum Prof Muladi itu satu keunggulan reformasi hukum. Iya, Bang. Iya. Waktu itu. Ya. Tapi setelah 25 tahun yang saya ikuti, ternyata tidak juga. Tidak lagi merupakan unggulan, hanya tampaknya merupakan satu permainan politik saja. Ya, permainan politik dari para pemimpin yang hanya ingin menyampaikan pada rakyat bahwa kami ingin membebaskan negeri ini dari korupsi. Iya. Pertanyaannya sejauh mana upaya itu telah terjadi, telah terlaksanakan dalam praktek. Kalau kita melihat langkah-langkah KPK, bagi sekarang KPK dalam keadaan terpuruk, ya, akui saja. Juga Kejaksaan Agung yang sedang naik daun sekarang, itu dianggap oleh masyarakat besar satu sukses luar biasa. Ukuran suksesnya hanya karena banyaknya koruptor yang dipenjara. Uangnya yang dikembalikan ratusan ribu triliun. Tapi kan dari sampai sekarang ya, yang saya ketahui ini, kalau tujuan pengembalian kerugian negara, sejak kapan kita mendengar Sri Mulyani sebagai kasir negara mengumumkan pada publik
bahwa betul kami telah terima uang tersebut dan kami telah gunakan dalam pos-pos anggaran belanja negara untuk bansos dan sebagainya lah. Kenapa perlu dipublikasikan oleh Sri Mulyani? Karena uang yang dikorupsi itu uang yang seharusnya dinikmati rakyat. Yang sampai sekarang rakyat pun termasuk saya pun tidak tahu Iya. uangnya dikemanakan itu semua. 25 tahun Pak. Ya. Itu pertama yang perlu kita kritisi. Yang kedua, arah. Mau kemana arah kita ini sebetulnya mengurangi korupsi? Mengembalikan kerugian keuangan negara belum jelas ujungnya. Menghukum koruptor juga belum jelas hasilnya seperti apa jeraknya. Yang jelas yang kita lihat setiap tahun bertambah terus korupsi makin meningkat. Indeks prestasi korupsi kita langsung stagnan, tidak pernah naik-naik, 34 aja. Kenapa? Sedangkan tetangga kita tidak ada itu menteri-menteri yang jadi koruptor. Tangkap koruptor nggak ada. Ya, saya keliling ASEAN tiap hari, ingat saya. Kita tuh istimewa, tapi CPR kita tetap stagnan. Koruptor semakin banyak. Tingkat indeks korupsi semakin banyak. Kerugian keuangan negara tidak jelas. Nah, pertanyaan saya, sekarang dengan presiden yang baru ini Prabowo, kita menaruh harapan sebetulnya, ya. Menaruh harapan dari segi faktor siapa Prabowo sebetulnya, bagaimana kok keadaan keluarganya, bagaimana lingkungannya. Yang saya lihat memang tidak banyak berhubungan dengan oligarki. Pengamatan saya tidak tahu. Mudah-mudahan itu terjaga dengan baik. Karena sepengetahuan saya, undang-undang sebaik apapun yang kita susun, yang kita buat, sekejam apapun, ya, kalau sudah berhubungan dengan kalangan menengah ke atas, termasuk oligarki, tumpul lebih tajam kepada mereka-mereka yang tidak punya power. Betul. Jadi betul-betul hukum anti korupsi itu dilakukan sebagai sarana, alat saja untuk menumpas lawan-lawan politik. Ini yang saya tahu, yang saya lihat. Contoh Lembong. Kenapa baru Lembong saja? Yang lain dulu apa nggak ada masalah? KPK juga sama. Ya. Kenapa? Desi Limpo saja, yang lain memang ada masalah. Banyak hal yang perlu kita pertanyakan. Jadi kalau dari kacamata saya, pemberantasan korupsi kita sudah 25 tahun, Ya, selama 78 tahun merdeka kita. Tapi rasa-rasanya saya belum terbebas dari mencari solusi yang tepat, yang bagaimana yang dapat dikatakan kepada masyarakat, ini loh hasilnya. Belum ada. Undang-undang sudah berbagai undang-undang, 3199 saya ikut. Saya juga membuat perubahannya 2021 juga. Untuk mencegah aliran dana kemana, kita buat undang-undang pencucian uang. Saya ingat tuh. Bahkan terakhir saya masih ikut menyusun undang-undang perampasan aset. Katakanlah kalau saya melihat undang-undang perampasan aset itu adalah sebetulnya the last resort bagi bangsa ini untuk keluar dari masalah-masalah KKN. Kalau undang perampasan aset sudah diundangkan, katakanlah kalau sudah diundangkan juga tidak efektif, ya pemberi kata ini negara ini memang mau bebas dari penjajahan korupsi apa gimana gitu. Ya. Dan kita lihat kemiskinan juga tidak pernah membaik, kesejahteraan juga tidak membaik, utang saja yang bertumpuk. Seperti contoh kemarin usaha BUMN dengan memberikan undang-undang perubahan undang-undang nomor 1 2025 bahwa kerugian BUMN tidak termasuk kerugian keuangan negara. Itu salah satu cara sebetulnya pemerintah untuk menghambat, mencegah jangan sampai penerapan undang-undang tipikor kemana-mana. Jadi menyasar kemana-mana. Ya, kalau kita baca, saya yang menyusun undang-undang itu dengan teman-teman, pasal 14 undang tipikor sudah membatasi itu, membatasi penerapan pasal 2 dan 3 yang akibatnya kerugian ke negara, jangan kemana-mana. Maksudnya kemana-mana itu jangan menyasar ke undang-undang lain yang tidak disebut sebagai tipikor pelanggarannya. Tapi ya apa boleh buat,
dalam praktek saya perhatikan, saya juga kebetulan sering menjadi ahli di pengadilan korupsi, baik kejaksaan maupun hakimnya ya. Bahkan hakim bertanya pada saya, apakah ahli kami dapat mengabaikan ketentuan Undang-Undang Tipikor yang pasal 14? Saya pikir, ini hakim apa ya? Kok bertanya seperti anak semester 3? Ya, undang-undang harus ditaati, dipatuhi, baru dia nanya, boleh nggak diabaikan? Nah ini masalah loh. Masalah gini maksud saya, bukan masalah kecerdasan intelektual. Kalau begitu yang penting dalam korupsi, kecerdasan apa? Hati nurani, ya. Dan apalagi spiritual. Karena hakim itu tanggung jawabnya pada Tuhan yang Maha Esa. Saya katakan, yang mulialah di negeri ini satu-satunya manusia yang bisa menentukan orang bersalah dan tidak, masuk penjara dan tidak. Karena tanggung jawab yang mulia pada Tuhan yang Maha Esa. Bukan kepada manusia, bukan kepada pers. Kalau ya yang mulia masih memikirkan bagaimana nasib saya ke depan, perkara korupsi dibawa oleh KPK, khawatir ya dibuat dikriminalisasi ke KPK, yang nggak usah jadi hakim lah. Nah ini masalah kita sekarang, menghadapi korupsi dengan alat-alat sarana undang-undang yang begitu hebat. Manusia-manusianya juga ternyata nggak sehebat yang kita pikirkan. Jadi apapun juga, pembentukan perundang-undang dirubah apapun juga, sebaik apapun juga, kalau the man behind the gun itu semua memang tidak amanah, tidak punya integritas, masih banyak kepentingan, ya sudah, nggak akan selesai. Sekarang apakah KPK ini yang 5 ini kemudian kita tahu integritasnya luar biasa, kita lihat nanti dalam hari perkara-perkara yang sedang berkembang hari ini. Ya, misalnya korupsi di Pertamina, ya kan? Korupsi di mana lagi? Banyak lah, di pertambangan dan sebagainya. Bisa nggak? Berani nggak? Karena begitu ada intervensi kekuasaan, mereka jadi ragu-ragu. Yang herannya, KPK yang kena lembaga independen masih bisa diintervensi. Masih bisa, Pak. Saya tahu. Masih bisa cawe-cawe. Ya, yang ini pegang, ini jangan. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, saya kadang-kadang mikir, saya yang menjadi inisiator pembentukan KPK mikir, apa bubarin aja KPK ngapain? Karena kejaksaan. Kalau begitu, kalau memang sama saja sikap perilakunya dengan kejaksaan, yang dimana disebut jaksa agung itu adalah bagian dari kabinet. Ini masalah kita, Pak. Jadi kata-kata reformasi yang hebat, integritas, akuntabilitas, transparansi, itu saya lihat memble, Pak. Enggak. Karena apa? Masing-masing kita yang menjadi pemimpin di atas itu, termasuk penegak hukum, belum selesai pada dirinya sendiri. Itu masalahnya. Itu masalah kita. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, waktu banyak lah teman-teman yang mau jadi pimpinan KPK kemarin, saya tanya, apa udah siap mati? Udah siap dibully? Udah siap diasingkan? Dibenci? Kalau udah siap, masuk sana. Tapi kalau belum siap, masih mikir-mikir bagaimana keluarga saya, bagaimana perut saya, nggak usah. Ya, betul. Jadi yang terjadi sampai hari ini, kita membuat undang-undang yang hebat-hebat, ya. Ada KPK kita kewenangannya lebih dari tetangga kita di ASEAN, yang saya tahu. Juga kita nggak berdaya. Jadi masalahnya Bang Kadri, masalah kesadaran personalitas dari pimpinan-pimpinan penegakan hukum. Itu satu. Yang kedua, itulah bahasa ahli hukum kita bahwa law as a tool of the powerful. Nyata di kita. Law as a tool of the powerful. Tapi the powerless tidak mungkin menggunakan hukum. Banyak kejadian. Banyak. Nah ini yang saya pikir jadi pekerjaan kita ke depan. Jadi saya tahu bahwa banyak di antara kita, termasuk yang hadir di sini,
pejuang-pejuang anti korupsi. Banyak, Iya, saya tahu. betul. Tapi sebanyak apapun pejuang anti korupsi, lebih banyak lagi pejuang yang pro korupsi. Masalah, masalah Bang Karni. Jadi kita berbicara korupsi ini sejak Bang Karni ALC, saya ingat itu, ya. Berkurang itu terus saja. Tapi hasilnya apa Bang Karni? Ya, ya, Prof. Ya, begitu Pak Karni saya kira. Terima kasih. Tapi begini, Prof. Iya. Kalau betul, ya benar yang Prof bilang, bahwa setiap pemimpin baru akan mengatakan akan perang dengan korupsi. Tapi saya lihat presiden yang sekarang ini konsisten sekali dalam berbagai pidato. Dia konsisten memerangi kemiskinan, anti korupsi, bahkan mau swasembada pangan, energi. Jadi saya melihat harapan yang lebih besar. Ya, saya setuju Pak. Bukan saya artinya pesimis terhadap pernyataan presiden, tapi kan masalahnya sekarang yang kita tunggu sekarang ini, rakyat kalau saya itu, apakah sikap pernyataan Presiden Prabowo itu sesuai dengan langkah-langkah tindakan-tindakan hukumnya terhadap mereka-mereka yang disebut koruptor? Pertanyaan pertama. Contoh ini Kejaksaan Agung yang sedang ramai, yang memulai keramaian itu. Korupsi Pertamina, bagus. Korupsi BTS, bagus. Tapi masalahnya, kapan dia melangkah? Yang saya tahu melangkah kalau diperintah. Nggak pernah melangkah, lurus aja tuh. Sesuai dengan aturan yang ada. Jarang. Ya. Saya tahu persis karena saya dialog terus tuh dengan Kejaksaan Agung. Ada saja hambatannya. Jadi masalahnya sekarang, apakah Jaksa Agung sebagai termasuk kekuasaan eksekutif ini berani mengatakan tidak pada presiden ketika presiden mengatakan harus berhenti untuk memeriksa menteri-menteri saya. Tunggu izin saya. Itu yang terjadi pada zaman Pak Jokowi kemarin. Itu yang terjadi. Mengapa Saudara Firly menjadi tersangka? Bukan masalah kejahatan, tindak pidana, tidak ada unsur. Ya, yang saya tahu, saya ahlinya di Pak Firly. Saya tanya, gimana bisa jadi tersangka? Komjen bisa tersangka. Preman, kalau pemerasan kan preman tuh di pasar. Nah, ini diceritakan semuanya Pak. Ceritakan. Satu waktu nanti akan terbuka itu. Iya. Perilaku-perilaku yang namanya presiden kita nanti terbuka itu nanti. Saya tahu Pak. Ya. Kita Jadi kalau saya bertemu Ini dengan kita Prabowo hari ini, tunggu. saya katakan apa adanya. Jangan sedekun seperti itu lagi. Ini di kriminalisasi, ini dijadikan sandera, ini jadikan sandera. Erlangga Hartarto, saya tahu. Saya ahlinya dari Erlangga, saya tahu. Ya. Erlangga, Yasin Limpo, Meni Plate. Iya. Nah, sekarang mau tanya, mau kemana kita ini? Kalau presidennya aja tidak mengerti hukum, tidak sadar hukum. Makanya saya mendamakan dulu Bang Karni, Betul. presiden kita sekali-kali orang hukum lah, sekali-kali. Kalau orang hukum jadi presiden masih juga begini, bubar fakultas hukum. Ini masalah kita loh Pak. Jadi saya tuh kadang-kadang waktu Pak Prabowo mengatakan berantas korupsi, tegakkan hukum, keras dan tegas. Saya tertantang Pak. Saya datangi Jelas. Menteri Hukum Supratman. Pak, ini saya datang mendengar itu tertantang saya sebagai orang yang mulai menginisiasi undang-undang KPK dan sebagainya. Maksud Bapak gimana, Prof. Romli? Berikan kepercayaan pada saya untuk membongkar lagi itu undang tipikor, bongkar lagi undang KPK. Udah keluar dari titahnya, keluar dari tujuan awalnya. Disasar orang-orang yang sebetulnya bukan koruptor, dibuat jadi koruptor karena menghambat secara politis, menghambat secara bisnis. Ini masalah loh Pak. Jadi undang-undang apapun yang kita buat, lalu ada celah.
Bahkan kalimat per kalimat dalam pasal jadikan celah. Konsep kerugian keuangan negara. Tahu Bang Karni. Dalam undang-undang jelas pasal 23. Datang putusan MK yang disebut kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Kata Mahkamah Agung, enggak begitu. Menurut saya perkiraan pun jadi. Dikira-kira kayak peramal gitu. Kerugian bakal sekian. Makanya Kejaksaan Agung mengikuti MA sekarang. Kira-kira dia total perkiraan sekian. Kalau dia minta ke BPK dihitung, BPK bilang nggak mampu, nggak bisa dihitung, dia minta ke BPKP. Banyak celah Pak, BPK bilang ada. Saya tanya, kenapa BPKP ada? Kenapa kerugian yang kemarin yang namanya 300 triliun itu bisa ada 3 kali perhitungan? Pertama 300 turun, 100 turun lagi. Standar auditnya seperti apa? Saya tanya itu. Kepala BPKP, bisa jawab. Standar audit itu hanya 1 Pak, saya bilang. Kalau 3 perhitungan berarti 3 standar audit. Dari mana itu? Nah, itu masalah. Ujung-ujungnya ya itu tadi. Terpaksa harus dihitung ada kerugian negara. Bayangkan itu Pak. Zolim Pak. Zolim. Akibatnya apa? Saya paham. Kenapa pemerintah dengan undang BUMN yang baru mengubah konsep kerugian keuangan BUMN, bukan lagi kerugian keuangan negara, tapi BUMN. Saya paham. Pemerintah juga khawatir dengan langkah-langkah seperti itu, tafsiran-tafsiran hukum yang salah. Itu masalah kita. Jadi sebaik apapun yang kita susun, sehebat apapun yang kita buat undang-undang, pasal demi pasal, kalau implementasinya cuma aing, susah kita. Saya berbusa-busa di depan bidang peneliti tipikor bicara apa adanya. Ya, pertanyaannya yang mulia ini, apakah ahli kami dapat mengabaikan ketentuan undang-undang tipikor? Pikirlah. Kita menganut asas legalitas, sumber hukum itu satu-satunya undang-undang yang ditulis, nggak mau dipatuhi. Hakim Pak. Jangan bicara polisi, jangan bicara jaksa, hakim aja udah berani melawan undang-undang. Masalah kita bukan masalah ecek-ecek. Bukan. Masalah pikiran. Di pusat kekuasaan. Baik itu politik maupun hukum. Sekarang pertanyaannya, apa separah itu sih? Enggak juga sebetulnya. Masih banyak polisi, jaksa, hakim yang betul kok. Masih banyak. Hanya kebetulan yang sekarang ada the wrong man in the right place. Itu masalah. Orang yang salah di tempat yang benar. Harusnya kan the right man on the right place. Ini yang terjadi. Kenapa terjadi itu? Karena kekuasaan meminta seperti itu. Kekuasaan meminta seperti itu. Jadi kita harus pisahkan antara kekuasaan, power dengan hukum, law. Nah, hukum itu selalu berkelindan dengan kekuasaan. Maka betul kata almarhum Prof. Mokhtar mengatakan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Hukum dalam kekuasaan. Tapi kekuasaan tanpa hukum anarki. Nah, yang terjadi sekarang anarki. Ada hukum, ada kekuasaan, tapi hukum digunakan sebagai mencapai tujuan kekuasaan. Adalah hukum sendiri sangat taat proses. Hukum akan bertanya, sejauh manakah Anda mencapai tujuan itu dengan prosedur yang betul? Jadi enggak, yang penting tujuannya. Masukin penjara banyak-banyak, ya, kembaliin uang banyak-banyak, dengan nilai yang fantastis. Caranya gimana sayanya? Melanggar hukum, melanggar undang-undang biarin. Yang penting ada Mahkamah Agung. Yang penting ada banding, ada kasasi, ada PK, ada PK kedua. Itu yang dipikir, Pak. Jadi bukan pada saat dia memeriksa perkara itu dari awal, tuntutan dan pemeriksaan lidik dan sidik itu udah dipikirkan. Ini manusia loh di depan kita. Bukan hewan, bukan binatang. Yang kapan saja bisa ditahan, bolak-balik dilepasin tahan. Nggak kepikir, Pak.
Nah, disinilah kecerdasan intelektual yang tidak dibarengi dengan kecerdasan hati nurani, apalagi kecerdasan terhadap spiritualnya, rusak kita. Rusak. Jadi ini bukan tugas mudah-mudah juga. Kalau mau dibikin mudah boleh, bikin sulit silahkan. Tapi yang jelas memang tidak berhenti di sini, tidak berhenti di Prabowo pernah korupsi. Akan ada lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau dari sekarang Iya. Presiden Prabowo tidak konsisten pada pernyataan maupun sikapnya, langkah-langkah hukumnya. Ya. Jadi saya himbau Presiden Prabowo mendengarkan ahli-ahli hukum, profesor-profesor hukum yang benar-benar punya integritas. Jangan profesor abal-abal. Ya. Hanya mendengar menyampaikan pernyataan bagaimana yang sponsor. Nah, begitu caranya. Ya. Banyaklah saya tahu kok. Ya. Dan itu justru yang dipakai ahli-ahli profesor. Terima kasih, Prof. Prof, kamu menguraikan kejadian-kejadian selama ini. Ya, kita berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Presiden yang baru 100 hari lebih Ya. terpilih bisa konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Oke, aduh ini daging semua isinya nih dari Prof. Romli Astasasmita ini. Terima kasih. Ini satu wejangan dan menjadi pesan moral buat petinggi-petinggi khususnya Presiden Prabowo kalau memang benar-benar mau memberantas korupsi. Jadi intinya dari Prof. Ramli itu kalau undang-undangnya, pasal-pasalnya itu semuanya sudah oke, tidak ada lagi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kesadaran para pelaku penegak hukum dan khususnya juga ke apa yang membidangi pemberantasan korupsi. Jadi yang paling pokok itu kesadaran dan punya nurani, dan yang terpenting juga bahwa penegak hukum ini memang sudah siap jiwa dan raga, siap mati, siap dibully, dan kalau perlu dan siap diasingkan itu. Jadi ya dari Prof. Ramli ini satu pesan bahwa lakukan langkah-langkah penyelesaian yang benar. Itu hukumnya sudah benar, pasalnya udah bagus, tapi kalau langkahnya tidak sesuai itu akan itu tidak akan tercapai. Dan yang terpenting juga bahwa dari Pak Prof itu the right man and the right place. Tempatkan orang yang benar pada tempat yang benar. Kalau yang sekarang the wrong man in the right place, menempatkan orang yang salah di tempat yang benar, jadi tidak akan jalan. Kalau terbalik masih bagus, menempatkan orang benar ke tempat yang salah bisa diperbaiki. Tapi kalau orang yang salah ditempatkan di tempat yang benar, berarti kan datang merusak. Ini intinya. Itu yang terjadi. Kalau menurut Pak Prof ini yang terjadi di 10 tahun lalu di kepemimpinannya Pak Jokowi, dan banyak korban yang semestinya bukan koruptor tapi dikoruptorkan, seperti disampaikan tadi Pak Erlangga, Pak Joni Plate, Pak Firly, juga termasuk Gubernur Sulawesi Selatan ini Pak Syahrul Yassin Limpo, dan ya itu membuka semua dan pada waktunya akan terbuka. Itu pemerintahan masa lalu katanya. Jadi saya kira yang disampaikan Pak Prof ini benar-benar satu hal yang menggelitik dan merupakan pesan moral buat
petinggi-petinggi. Jadi moral ini perlu kesadaran. Kalau undang-undangnya ya sudah cukup bagus, tapi pelakunya ini loh. Dan bahwa ya di negara kita ini masih banyak orang pejuang-pejuang anti korupsi, pejuang kebenaran, termasuk yang ada di forum ini. Kita lihat memang wajah-wajahnya ini, termasuk Pak Saididu dan sebagainya. Ya itu adalah orang-orang yang selalu berjuang di dalam kebenaran, termasuk apa yang terjadi di beberapa tempat. Mereka rela berjuang dengan biaya sendiri, dan kita tahu risikonya itu risiko besar, itu jiwa. Jadi saya kira mudah-mudahan dengan mengikuti tadi penjelasan dari Pak Prof ini, dan terkhusus kepada pelaku-pelaku, dan sangat memalukan ini. Memalukan, dan fakta-fakta banyak didapatkan. Ada seorang hakim menanyakan apa bisa mengabaikan undang-undang tipikor. Ini kan lucu, menggelitik sekali. Seorang penegak hukum, hakim yang mulia lagi. Kalau Pak Prof yang mulia lah. Itu kan ya, kalau orang mengatakan wakil Tuhan, iya, karena tidak ada antara lagi. Yang menentukan benar dengan tidaknya dia, gitu loh. Inilah yang pentingnya, bahwa the right man and the right place. Ketika orang salah yang ditempatkan pada tempat yang benar, itu datang merusak. Kalau orang benar ditempatkan di tempat yang salah, itu bisa memperbaiki. Luar biasa, saya kira luar biasa. Saya juga terima kasih dari rakyat kecil ini yang termasuk kena dampak dari kelakuan pemerintahan yang dulu. Negara sekarang anjlok, sehingga kami ini ya terpaksa tinggal di rumah jadi YouTuber saja. Gitu. Oke teman-teman, saya kira terima kasih banyak. Kita berharap apa yang terpampang di judul di depan ini bisa tercapai, dan seperti yang disampaikan kalau Pak Pak Karnilias ini sangat berharap dan optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, mereka melihatnya itu masih berjalan, masih on the track. Entah itu penanggulangan kemiskinan, anti korupsi, dengan banyaknya dengan banyaknya koruptor yang terdekat di lingkarannya pun itu mereka tangkap. Dan ya seperti Pak Prof, kita menunggu hasilnya, dan perlu ada transparansi gitu loh. Ibu Sri Mulyani selaku kasir perlu mengumumkan dari Pertamina sekian triliun yang didapat sekian, dan itu diperuntukkan untuk anggaran apa. Mbak Sri Mulyani, kami ini menunggu gitu loh. Dengan pemotongan anggaran ini kami kena dampak. Kami yang terpenting kalau kami ini di desa, kalau makan sih ya saya kira cukup aja, tapi yang ada di otak ini yang mestinya dimanfaatkan untuk negara sekarang sudah stuck gitu. Kita sekolah lama-lama tidak bisa dimanfaatkan karena negara yang bermasalah. Saya kira ya, dan khusus Pertamina ini memalukan ini. Ditindaklah, jangan lagi berubah lagi, karena informasi juga ini kadang-kadang berubah-berubah. Informasi dari Kejaksaan Agung, kemudian ada lagi dari DPR membantah, macam-macam, jadi membingungkan. Dan bingungnya itu berdampak ke kami gitu loh. Kami masyarakat ini tidak terbayangkan ini. Khususnya pemotongan yang paling santer itu di KPU-an itu, dipotong dananya. Nah kalau pengusaha-pengusaha ini tidak bekerja, apalagi punya kredit yang luar biasa, punya alat, punya apa, jadi bangkrut semua nanti jadinya.
Dan ini yang biasa meramaikan, entah di apa hotel, entah di warung makan, di kafe, ini stuck semua. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Prof atas wejangan dan titipan yang sangat berharga, titipan moral buat penegak hukum, pemerintah, terkhusus ke Pak Prabowo. Dan jujur Pak Prabowo, kita sangat berharap. Kami sejak Pak Prabowo jadi calon, mau wakil, mau apa, itu kami, karena kami melihat bahwa ada harapan besar. Ya, disayangkan di masa tuanya ini baru dia dan kalau kita melihat ya entahlah, dengan persaingan yang begitu ketat dengan metode yang tidak benar, akhirnya Bapak Prabowo ini sering kalah. Oke, Assalamualaikum, salam merdeka.